Halo guys, apa kabar? Welcome back to Personal Frax. Di video gue kali ini, gue akan nge-review mengenai salah satu parfum wanita yang wanginya enak banget guys. Dia feminim, itu udah pasti. Versatile, udah pasti juga guys. Dan juga ada sisi elegannya. Oke, brand yang akan gue review ialah dari Hermes. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia guys. Hermes Tuiles de Hermes 50 ml ada parfum. Wow, gokil banget guys. Well, sebelum gua jauh ngebahas mengenai performance-nya, seperti biasa gua akan nge-review atau ngebahas dulu mengenai build quality dan juga presentasi dari Tuiles de Hermes yang satu ini guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys, bentuk botolnya itu simple banget. Oke, lalu untuk materialnya dia kaca, seperti yang bisa kalian lihat ya, dia bening dan berwarna orange gitu ya, orange agak peach gitu ya, kalau kena sinar baik itu lampu gitu ya, atau matahari gitu ya, kalau kena sinar. Lalu di ini bagian depan, dia ini stiker ya guys, Tuiles de Hermes seperti ini, dan di bagian samping kanan, samping kiri, belakang itu nggak ada ornamen apa-apa lagi. Lalu di bagian bawahnya ini hanya ada keterangan ya. Seperti itu ya guys. Sekarang ke bagian capsnya, dia berwarna hitam dan ini ada ornamen seperti tali gitu ya guys. Dan untuk penguncinya, ini ada pengunci berupa ring, tapi kalau dikunci dia bunyi klik seperti itu ya guys, agak tipis ya, suaranya agak tipis, mungkin karena kepentok sama si ini ya, si talinya ini ya guys. Oke. Dan untuk sprayernya dia berwarna hitam ya, seperti ini, sama seperti capsnya ya guys. Oke, untuk material dia besi, biasa aja ya, nothing special. Dan untuk bobotnya, karena ini 50 ml, dan karena jusnya udah segini, ini enteng banget guys. Sekarang, seperti biasa juga, gue akan ngetes si sprayernya, apakah dia ada leaking, ada seret, atau hal-hal yang gak gue inginkan lainnya. Oke, seperti biasa, ritualnya ialah menyemprotkan di udara dulu ya guys. Oh, oke. Oke, sekarang di kulit gua. Oke. Mantap banget guys wanginya. So, overall untuk build quality, terutama dari si sprayernya, dia nggak ada masalah apapun, dia nggak ada leaking, dia nggak ada seret gitu ya. Hanya dengan seperti biasa dengan setengah tekanan, dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup jauh ya, seperti yang kalian lihat tadi, dan cukup melebar. So, Hermes Tuiles de Hermes untuk build quality udah keren banget guys. Dan sekarang yuk kita lanjut untuk membahas mengenai performance-nya. Oke guys, sekarang untuk performance-nya. Tuiles de Hermes. Di bagian top notes-nya dia ada ginger, bitter orange, dan juga bergamot. Lalu di bagian middle notes-nya ada tuberose, jasmine, dan orange blossom. Lalu yang terakhir di bagian base notes-nya dia ada sandalwood dan juga vanilla. So, untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah powdery floral. Sekarang untuk first impression gua setelah gua coba parfum yang satu ini ya guys. First of all, ini adalah parfum yang feminim, yang versatile, dan juga enjoyable guys. Wangi dari parfum ini menurut gua bukan yang niche atau yang spesial ya guys. Ini sih ya agak biasa aja, tapi bukan yang negatif ya guys, bukan yang nggak enak. Ini tetap enak untuk kalian pakai di kegiatan sehari-hari guys. Dan ini parfum cocok juga kalau kalian ingin pakai untuk berkegiatan dari pagi sampai malam hari, asalkan cuacanya sejuk ya guys. Parfum ini bakal menunjukkan performance-nya yang benar-benar mantap banget guys. Dan parfum ini cocok juga untuk kalian yang berumur 17 tahun ke atas ya guys. Kalian mau pakai parfum ini untuk ke kampus gitu ya, untuk kuliah, untuk ngantor, untuk hangout dengan teman-teman atau keluarga kalian gitu ya. Kalian mau pakai parfum ini setelah berolahraga gitu ya. Dan juga untuk pesta gitu ya, yang semi formal, ini juga masih cocok parfum ini. Dan juga untuk ngedate guys, ini cocok banget. Dan untuk sedikit gambaran wanginya ya guys, di bagian openingnya kita disuguhkan oleh karakter wangi fresh fruity dengan sedikit spicy ya di bagian belakangnya. Jujur aja guys, gua suka banget di bagian openingnya, seger banget guys. Lalu masuk ke fase kedua, di sini wangi white floral
yang ya gue yakin ini dari tuberose ya guys. Dengan sentuhan wangi powdery di belakang, membuat karakter di fase ini benar-benar mendominasi guys. Jadi menurut gue untuk yang di bagian openingnya agak ketutup ya, agak ketutup, tapi bukan malah menjadi nggak enak gitu ya. So menurut gue kombinasi menarik ini ya, antara dari fase opening gitu ya menuju ke fase kedua, ini memberikan kesan yang fresh, kesan yang casual, kesan yang warm gitu ya atau hangat, dan kesan yang versatile. Ada juga kesan yang elegan. Ini benar-benar ditunjukkan di fase kedua ini guys. Lalu yang terakhir di bagian dry down-nya atau di fase dry down, di sini kita disuguhkan oleh wangi yang sedikit woody ya guys, dan juga sweet dari vanilla. Kesan dewasa dan cozy pun gitu ya juga dimunculkan di fase ini guys. Lalu untuk longevity dari parfum ini menurut gua tergolong moderate ya guys. Saat gua berada di indoor yang ber-AC ya, atau di dalam ruangan yang ber-AC, di kulit gua parfum ini bisa bertahan wanginya itu sekitar kurang lebih 4-5 jaman guys ya. Lalu untuk di baju kurang lebih 5-6 jaman saat di indoor ber-AC gitu ya. Dan ini dengan pengaplikasian atau dengan jumlah penyemprotan itu sebanyak 2 kali di tiap spotnya. Oke. Lalu untuk di outdoor yang sejuk gitu ya, wangi parfum ini bisa bertahan di kulit gua itu di kurang lebih antara 2 hingga 3 jam. Lalu untuk di baju itu bisa ya bertahan di kurang lebih 3 jaman lah ya guys. Itu masih stay on my shirt gitu ya, wangi parfum ini. Lalu untuk di outdoor panas-panasan dan juga berpolusi ya serta berkeringat ya guys, wangi parfum ini di kulit gua bisa bertahan di kurang lebih 1,5 hingga 2 jaman, dan untuk di baju bisa bertahan di 2 jaman. Oke. Sekedar info tambahan ya guys, menurut gua parfum ini kurang cocok untuk kalian pakai saat mau berkegiatan di outdoor, panas-panasan, berpolusi dan berkeringat. Ini kurang cocok guys untuk karakter wanginya ya. Lalu untuk shades dari parfum ini tergolong moderate ya guys, dan untuk projectionnya parfum ini bisa berada di ruangan itu sekitar luas penyebarannya gitu ya, itu 1 meteran ya guys. Balik lagi tergantung luas atau tergantung luas tempatnya dan juga udara yang mengalir di tempat tersebut ya guys. Lalu untuk pengaplikasiannya, gua sarankan kalian menyemprotkan parfum yang satu ini itu maksimal di 2 kali spray di tiap spot ya guys. Jangan berlebihan. Oke. Misalkan di belakang kuping kiri itu 2 kali, di belakang kuping kanan 2 kali gitu ya. Lalu di lengan baju kiri 2 kali dan lengan baju kanan juga 2 kali. Itu udah cukup guys. Sekali lagi jangan berlebihan. Menurut gua kalau udah lewat dari 2 kali itu udah tergolong berlebihan ya guys. Karena wanginya bisa jadi terlalu tajam guys. Dan itu bakal nggak enak banget guys ya. Bakal nggak enak banget untuk penciuman kalian bisa menjadi pusing gitu ya. Apalagi kalau kalian menyemprotkan terlalu berlebihan di kulit, tapi keringat kalian itu tidak kayak kontra gitu terhadap wangi dari Twilly ini. Wah, itu bisa jadi bumerang banget guys buat kalian sendiri dan juga orang-orang sekitar kalian. Oke. Lalu yang terakhir sekarang untuk harganya. Istri gue beli parfum ini di offline store atau online store ya, gue lupa. Itu di harga 1,3 juta rupiah. Kurang lebih ya guys ya, seperti itu untuk ukuran 50 ml. Sebelumnya dia udah pernah ngetes dulu parfum yang seperti ini gitu ya, Twilly ini di offline store, lalu dia beli di online. Jadi nggak totally blind buy gitu ya guys. So kalian ya para wanita gitu ya yang suka dengan wangi-wangian yang floral, yang white floral gitu ya, yang enak banget gitu ya untuk kalian pakai di kegiatan sehari-hari gitu ya guys. Ini gua rasa bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam mencari parfum dengan kategori wangi seperti itu. Oke guys, well gua rasa sampai di sini dulu ya guys, sedikit review mengenai Hermès Twilly The Hermès 50 ml Eau de Parfum. Mohon maaf ya guys kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gua, kekurangan dalam pelafalan gua. Seperti biasa, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Dan
Kalau kalian ada pertanyaan dan juga ingin sharing pengalaman kalian yang udah punya parfum ini, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian dan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nyempetin nonton video gue ini. Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, likes, dan juga komen ya guys. Dukungan kalian buat channel gue bener-bener sangat bermanfaat. Oke, so see you again on my next videos. Gue Diki from Personal Frex is signing out. Ciao.